Halo teman-teman, selamat datang di Monumen Tugu Pahlawan serta Museum 10 November yang bertempat di Surabaya. Museum 10 November ini pertama kali didirikan pada 10 November tahun 1951. Museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada 10 November 1952. Tujuan pembangunan museum adalah untuk mengingat sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Tapi tahu nggak sih teman-teman, museum ini merupakan tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Surabaya untuk meraih kemerdekaan Indonesia loh. Museum ini menceritakan kisah pertempuran heroik pada 10 November 1945 dan menunjukkan peran penting bahasa Indonesia dalam perjuangan dan persatuan bangsa kita. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas nasional yang berasal dari sejarah perjuangan rakyat. Sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan kita, ada bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa persatuan sejak awal abad ke-20. Namun, pengakuannya mencapai puncak pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah berikrar yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Melayu ditetapkan sebagai dasar bahasa Indonesia. Di berbagai wilayah Nusantara, orang-orang menggunakan bahasa ini untuk berdagang dan berkomunikasi satu sama lain. Penggunaan bahasa Indonesia mulai meningkat sejak Sumpah Pemuda, terutama di kalangan kaum intelektual dan media massa. Posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperkuat ketika buku, majalah, dan surat kabar mulai diterbitkan dalam bahasa tersebut. Teks proklamasi kemerdekaan yang ditulis dan dibacakan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia menjadi senjata yang sangat penting pada masa revolusi. Salah satu contoh nyata bagaimana bahasa dapat membangkitkan semangat juang rakyat seperti pidato Bung Tomo yang bergema di radio pemberontakan rakyat Indonesia. Museum ini memiliki berbagai barang sejarah seperti surat kabar, pidato, dan selebaran perjuangan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Media-media ini digunakan untuk membentuk perlawanan, memberikan informasi strategi perang, dan mendorong rakyat Surabaya untuk berjuang. Berdiri di tempat bersejarah ini, kita dapat menyaksikan bagaimana bahasa Indonesia telah memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa. Bahasa Indonesia terus menjadi simbol persatuan dan kebangsaan sejak Ikrar Sumpah Pemuda hingga pertempuran 10 November. Sebagai generasi penerus, tanggung jawab kita adalah mengingat sejarah, mempertahankan, dan mengembangkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa komunikasi modern di era globalisasi. Museum 10 November ini kita dapat belajar bahwa bahasa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat membangun, menyatukan, dan menggerakkan sebuah bangsa. Mari kita terus bangga dan menjaga bahasa Indonesia sebagai warisan perjuangan dan kebanggaan bangsa kita.